doa dan zikir. Untuk yang pertama, saya mewakili Kementerian Agama sehubungan Kepala Kantor Kementerian Agama ada halangan, tidak bisa secara pribadi mengikuti kegiatan dan hadir di tengah-tengah kita, meskipun agenda ini agenda yang sesungguhnya sudah dijadwalkan oleh beliau untuk hadir. Para sahabat dan anak-anakku sekalian, Kementerian Agama memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang baik ini yang diusung oleh IRMA di tengah-tengah himpitan pandemik COVID-19. Dan IRMA berinisiasi untuk menyelenggarakan kegiatan doa dan zikir yang insya Allah ini akan menjadi sumbangan yang berarti bagi upaya-upaya untuk segera memberikan kesadaran kepada kita agar lebih dekat merapat kepada Yang Maha Kuasa dan pada ujungnya berharap musibah ini segera bisa berlalu. Anak-anakku sekalian, pandemi COVID-19 itu hampir sudah memasuki tahun yang ketiga. Dari 2019 sampai dengan sekarang 2021. Jadi sudah cukup lama kita didera oleh pandemik ini, oleh wabah yang mendunia ini. Dan dari perspektif keagamaan, pandemi COVID-19 ini jelas merupakan sebuah musibah, cobaan atau ujian dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mencoba kita menggunakan sudut pandang keagamaan terhadap musibah ini, maka kitab suci mengajarkan bahwa kita harus melakukan pendekatan kepada Yang Maha Kuasa saat kita ditimpa oleh musibah. Mendekatkan diri kepada Dia yang Maha Kuasa itu dan memohon agar diberi solusi dan kekuatan untuk mengatasi serta memecahkan musibah ini. Jadi giat doa dan zikir ini sejalan dan senapas dengan rekomendasi agama, dengan saran keagamaan bahwa kita memang harus membangun satu upaya agar kita lebih dekat kepada Dia yang Maha Kuasa dan pada akhirnya Dia yang Maha Kuasa segera menyelesaikan kemelut ini dengan kekuasaannya. Karena tidak ada sesuatu pun yang terluputkan dari kekuasaannya. Dia yang Maha Kuasa berkuasa untuk menyelesaikan wabah ini. Ini adalah sebuah kesadaran imaniyah, kesadaran keyakinan dari kita selaku orang yang beragama. Dan Islam memberikan keyakinan itu. Lewat doa dan usaha, lewat doa dan ikhtiar yang optimal, maka Allah akan memberikan ijabah. Dan terhadap musibah ini tentu saja kita bila mana mampu untuk menjalaninya dengan tabah dan penuh keimanan, maka akan mendapatkan pahala dari sisinya tentu saja. Nah, anak-anakku sekalian, kita perlu mengoptimalkan doa dan usaha agar musibah cepat berlalu.
COVID-19 ini segera nyah dengan cara memperkuat batin dan dengan pendekatan spiritual tentu saja. Di samping pendekatan kesehatan. Jangan lupa anak-anakku sekalian, pendekatan ini harus dikombinasi. Pendekatan spiritual, pendekatan keagamaan dengan pendekatan kesehatan, insya Allah akan menjadi satu resep yang mujarab. Dekatkan diri kepada Allah dan senantiasa berdoa dan berzikir. Di samping jangan lupa bahwa secara lahiriah kita harus senantiasa disiplin dengan kesehatan. Misalnya dengan disiplin untuk melaksanakan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Ini penting untuk diingatkan dan disegarkan untuk kita sekalian. Dan salah satu di antara pengejawantahan dari PHBS ini adalah pelaksanaan prokes. Prokes, protokol kesehatan itu penting kita jadikan pedoman. Sekaligus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa 5M anak-anakku. 5M itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dengan begitu, maka insya Allah kita akan memiliki imunitas lahir dan imunitas batin. Kuat dan tahan secara lahir maupun secara batin. Karena secara spiritual dan secara kesehatan kita kuat dan sanggup untuk menghadapinya. Nah, anak-anakku, doa dan zikir yang dilakukan oleh aktivis Irma ini juga oleh masyarakat masjid dari persekolahan, saya lihat alhamdulillah Ciamis, Pangandaran dan Banjar Solid hadir semua, wajah-wajah yang luar biasa solih dan kelihatannya berseri sebagai pemuda dan pemudi, para aktivis kemasjidan yang hebat. Semoga Allah memberkahi kalian. Ini akan menjadi kontribusi dan teladan dalam menghadapi musibah pandemik COVID-19. Sehingga nanti akan dilihat dan diikuti oleh teman-teman kita. Dan akan melakukan hal yang serupa. Tadi alhamdulillah Kang Taufik, Kang Galih, dan teman-teman yang lain semuanya terlibat di dalam doa dan mengamalkan Ratib Al-Haddad, sebuah amalan zikir yang bagus serta indah. Ini luar biasa, nanti tularkan kepada teman-teman kita yang lain. Dan ada mubalik juga saya kira, nanti ada siraman rohani. Karena rohani kita juga jangan sampai kering. Harus disirami dengan air spiritual. Sehingga akan tetap terbasuh, bersemi nilai-nilai ilahiyah dan kecemerlangan diri kita. Nah, teladan ini insya Allah akan memberikan wajah baru bagi perspektif anak-anak muda, khususnya yang ada di lingkungan Irma untuk wilayah Jawa Barat 13, menghimpit ini khususnya, dan juga menjadi sebuah bukti bakti untuk negeri serta cinta kepada sesama warga bangsa. Ini adalah sesuatu yang perlu diapresiasi, dan Kementerian Agama sangat appreciate. Semoga sehat dan cemerlang selalu anandaku semua, anak-anakku. Kalian adalah harapan
yang nanti akan menjadi mutiara bagi umat dan masyarakat ini. Berkah senantiasa dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih atas atensinya dan mohon izin saya tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan ujung, sampai dengan akhir. Karena ada kegiatan lain yang harus saya ikuti juga. Barakallahu lakum wa hani'an lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Haji Muhammad Aib Muftah telah memberikan sambutannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Baik, untuk sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua Ikatan Remaja Masjid Jawa Barat, yaitu yang akan disampaikan oleh Kang Aditya Gustian Saputra. Kepada Kang Adit, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Aib Maftuh MPD selaku Kemenag Kabupaten Ciamis, Bapak Dr. Haji Supriyadi MPD selaku Kemenag Pangandaran, Ustadz Rifa Anggiana SPDMM selaku pembina sekaligus pendiri IRMA Jawa Barat, Kang Taufik Al-Hakim Ketua IRMA Pangandaran, Kang Galih juga selaku moderator pembawa acara, dan para pengurus IRMA Kabupaten Pangandaran, pengurus IRMA Kabupaten Ciamis, dan pengurus IRMA Kota Banjar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kita semua. Juga tidak lupa yang saya hormati dan saya banggakan para peserta doa bersama untuk Indonesia wilayah 13 Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabah doa kita di malam ini, yaitu khususkan untuk bangsa kita, untuk Indonesia, yang khusus dan Pangandaran, pengurus IRMA Kabupaten Ciamis dan pengurus IRMA dijauhkan dari bala, dijauhkan dari COVID-19. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan berupa taufik, hidayah, dan inayahnya, sehingga kita di malam ini masih diberikan kesempatan umur untuk bertatap maya melalui Zoom meeting ini dalam rangka doa bersama untuk Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada acara malam ini, dan juga semoga kita semua yang hadir di sini tawil umurana, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya, wasohiyad sadana, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala disehatkan jasmani dan rohaninya, waqti hajatana, mudah-mudahan apapun hajat, apapun doa, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih dan saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada pengurus IRMA wilayah 13, khusus pengurus Kabupaten Pangandaran, Ciamis, Banjar, ya, yang telah mengadakan acara doa bersama untuk Indonesia ini. Alhamdulillah, luar biasa sekali bahwa pengurus IRMA wilayah 13 tetap aktif dalam menjalankan kegiatan walaupun dalam masa PPKM seperti ini,
masih tetap produktif, tetap aktif, mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif untuk menunjang berbagai kegiatan para remaja masjid di Irma di wilayah 13. Mudah-mudahan selalu istiqomah, tetap semangat dalam menjalankan syiar dan dakwah digital ini. Hadirin yang berbahagia, hampir 1,5 tahun, kurang lebih 1,5 tahun, kita menjalani roda kehidupan ini tengah-tengah pandemi COVID-19. Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita. Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan musibah kepada kita. Kuncinya adalah kuncinya adalah sabar, dan yang kedua adalah salat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Jangan kendor untuk menerapkan protokol kesehatan, jangan kendor untuk menjaga imun, dan jangan kendor untuk menjaga iman kita. Tingkatkan iman kita, tingkatkan imunitas kita dengan menjaga protokol kesehatan dan tentunya dengan selalu menjaga kesehatan, mengurangi mobilitas, jangan keluar kalau tidak ada kepentingan yang terlalu penting. Ikuti peraturan dari pemerintah. Kita sebagai Ikatan Remaja Masjid Irma Jawa Barat ini harus membuktikan bahwa kita patuh terhadap para pemimpin kita, dan juga kita menjauhi kemudorotan, menjauhi kebahayaan. Yang mana apabila kita menjauhi kerumunan, itu pun demi kebaikan bersama, mengurangi penyebaran COVID-19 yang sedang merajalela saat ini. Dan juga di samping itu, kita juga harus berdoa, kita gencarkan doa tolak bala, dan alhamdulillah tadi sudah dibacakan Rotibul Haddad yang manfaatnya luar biasa sekali untuk kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Mudah-mudahan bibarakati Al-Habib Al-Haddad tadi, Rotibul Haddad tadi, mudah-mudahan doa kita dikabul, dan juga mudah-mudahan bala Indonesia ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga COVID-19 cepat hilang, cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti teman-teman pun sudah mulai sedikitnya ada rasa bosan ya, sekolah di rumah, diam diri terus di rumah. Nah, karena itu mari gotong royong bersama-sama untuk menerapkan protokol kesehatan, mengikuti aturan pemerintah agar kita segera melaksanakan kegiatan seperti sedia kala. Maka saya mengucapkan selamat pada Irma Wilayah 13 yang telah mengadakan kegiatan ini. Terima kasih. Juga kepada para hadirin sekalian, saya mengajak untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, ikuti aturan dari pemerintah, dan juga tentunya jangan lupa, jangan kendor untuk berdoa, untuk doa tolak bala, dan tentunya untuk kebaikan bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, maghfirah dan rahmatnya kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada kekhilafan, kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Kang Adit yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Baik, untuk sambutan yang selanjutnya mungkin dari pembina sekaligus juga pendiri Ikatan Remaja Masjid Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Kang Rifa Anggiana. Pada Kang Rifa, waktu dan tempat kami persilakan. Punten Kang Topik dijadikan co-host Ustadz Rifanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dari Kemenag Kabupaten Ciamis,
dari Banjar, juga Pangandaran. Yang terhormat, alhamdulillah, ini Al Mukarrom Pak Uus Nurdiana ini, terima kasih. Ini telah hadir juga pembina dari SMA N1 Mangunjaya, juga Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Ketua IRMA Jawa Barat Kang Aditya Gustian Saputra, yang terhormat Koordinator Wilayah 13 ya, Kang Taufik, ya, juga para Ketua IRMA Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Pangandaran. Tak lupa yang saya hormati penceramah yang akan mengisi pada malam hari ini. Mudah-mudahan berikan kesehatan di tengah kesibukannya. Al-Habib bisa hadir untuk mengisi di wilayah 13. Juga para hadirin, Bapak Ibu guru, para siswa, baik sekolah umum maupun madrasah yang hadir pada kesempatan kali ini. Melihat di Zoom juga alhamdulillah banyak, juga di YouTube juga banyak. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat semuanya. Patut berbangga ini ya, Pak Uus dan semuanya. Kebetulan saya juga dari daerah selatan gitu ya, Pangandaran, yang mana IRMA wilayah 13 ini sangat begitu aktif. Ini menjadi penilaian tersendiri dalam IRMA Jawa Barat Award di 2021. Mudah-mudahan dengan keaktifan ini di tengah pandemi COVID-19, banyak sekali terobosan-terobosan yang dilaksanakan wilayah 13. Dan sangat kompak, jadi tidak masing-masing. Ya, ini sangat apresiasi. Sebelum lebih jauh ya, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan doa bersama. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang mudah-mudahan nanti di yaumil akhir mendapat syafaatnya. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, ya, menyikapi keadaan saat ini kita masih dihadapkan dengan keadaan yang tidak kita harapkan. Pandemi COVID-19 masih menjadi problem yang belum kita terselesaikan sampai saat ini. Ikhtiar terus kita laksanakan demi menekan penyebaran COVID-19. Kami ya semuanya para pengurus IRMA ya kita bisa melihat kini tinggal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon dan meminta agar Indonesia kembali pulih. Dengan acara ini kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ya Indonesia, Jawa Barat, Ciamis, Banjar, Pangandaran bisa kembali pulih dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jika kita melihat di beberapa negara yang telah bebas dari pandemi COVID-19, sungguh kita harus berkaca pada negara lain. Belajar dari mereka bagaimana solusi untuk segera terbebas dari pandemi COVID-19. Doa dan ikhtiar kita harus lebih dikencarkan lagi agar negeri kita tercinta Indonesia ini segera bebas dari COVID-19. Apalagi kita akan memasuki tahun ajaran di 2021-2022. Mungkin kalau di Kemenag sudah mulai ya masa ta'aruf, kalau di distrik mungkin hari Senin kita akan melaksanakan di tanggal 19. Di saat seperti sekarang ini kita diberi sedikit pelajaran tentang berharganya sebuah pertemuan. Ya, sangat berharga sekali sebuah pertemuan yang mana sebelum pandemi COVID-19 hadir di tengah kita, kita dapat dengan bebas berkumpul, bertatap muka, saling bertegur sapa dan bersalaman. Hadir ke beberapa majelis ilmu dan bebasnya kita berkumpul tanpa adanya penyekatan dan lain sebagainya. Berbeda dengan sekarang, pertemuan kita hanya bisa atau terbatas secara virtual.
namun tak ada interaksi ya, tidak ada interaksi fisik. Kita hanya dapat bertatap muka lewat virtual saja, seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Kita berada di rumah masing-masing, menatap layar handphone atau komputer ya, laptopnya masing-masing di rumah. Sungguh tak hanya sektor kesehatan yang mengalami masalah, tapi berimbas pada sektor pendidikan dan ekonomi. Semua masyarakat mengalami dampaknya, negeri kita sedang tidak baik-baik saja. Indonesia sedang diuji dengan penyakit, tapi jangan jadikan ini sebagai kesengsaraan. Jadikanlah hal ini sebagai jalan mengharap Allah Subhanahu wa taala, ya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita semua harus memiliki keyakinan pada Allah karena Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan jadikan pandemi COVID-19 sebagai pemata semangat, tapi justru jadikan pandemi COVID-19 sebagai semangat baru untuk berinovasi, lihat sisi positifnya. Kita menganggap mungkin ya pandemi COVID-19 menjauhkan dalam bersosialisasi, tapi pada kenyataannya pandemi COVID-19 lah yang menyatukan kita, memperluas hubungan sosial kita. Tak pernah kita bayangkan mungkin ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu, jika pandemi COVID-19 tidak pernah ada, tentunya mungkin saya pribadi, para pengurus, tidak akan mengenal yang namanya Irma Wilayah 13, meliputi Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran secara waktu bersamaan. Lewat COVID-19 ini kita berinovasi, mencari alternatif baru untuk terus eksis berkegiatan. Sesuatu hal yang tadinya dianggap sulit, justru sesuatu inilah menjadi jalan termudah. Karena rasanya tidak mungkin kami ya dapat mengumpulkan atau para pengurus dan lain sebagainya, mengumpulkan para kader Irma dari seluruh Jawa Barat dalam satu tempat dengan jumlah ribuan dalam waktu yang singkat. Tentunya itu akan memakan waktu yang banyak, tenaga, pikiran. Ya. Tetapi sababiah adanya pandemi COVID-19, hal ini dapat mudah kita laksanakan. Seperti malam ini. Saya hanya perlu duduk di rumah, fokus menatap layar dan membuat strategi. Dan alhamdulillah Irma sekarang makin besar dan makin dikenal di seluruh Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Itu semua didapatkan dengan keistiqomahan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berpikir positif kuncinya. Karena saya meyakini apa yang menjadi prasangka kita, maka itulah yang akan terjadi. Oleh karenanya kita harus tetap optimis, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaannya tetap terbaik sangka, di setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Teman-teman, Bapak Ibu semua, hujan pasti ada redanya. Begitupun pandemi COVID-19 pasti ada akhirnya. Oleh karenanya kita harus tetap optimis, berpikir positif dan tetap semangat menjalani hari-hari dengan terus mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berada di tengah-tengah yang tidak optimis, tapi kita harus berada di tengah-tengah yang optimis. Karena teman kita akan menentukan juga nanti masa depan kita. Kalau kita berdekat dengan orang yang optimis, yang selalu berharap ridho Allah, insya Allah kita akan menjadi sukses. Tak terbayangkan, saya pun dulu dari kampung, tepatnya dari Cijulang, bisa sampai melanjutkan S3, dan sekarang di kota, dan bisa melaksanakan, dan bisa membuat relasi dengan seluruh unsur, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Ini berkat apa? Relasi networking yang kita laksanakan. Inilah berkat dari organisasi. Teman-teman, para pengurus semuanya yang hadir di sini, saya doakan. Mudah-mudahan kalian menjadi orang sukses dan akan mengisi negara Indonesia. 10-20 tahun yang akan datang, bisa jadi sekarang gubernurnya Pak Ridwan Kamil, tapi nanti yang akan datang kalianlah yang akan menjadi gubernur Jawa Barat. Jangan sampai kita menjadi penonton, tapi kita harus menjadi yang mengisi di negeri kita tercinta ini. Terakhir yang saya sampaikan, mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus Irma ya wilayah 13 yang meliputi Ciamis, Banjar, Pangandaran yang selalu mengadakan kegiatan dari mulai webinar, bedah buku, doa bersama dan lain sebagainya yang sekarang melalui daring. Mudah-mudahan apa yang kalian laksanakan menjadi amal ibadah dan menjadi pengalaman tentunya nanti di
ketika menjadi masyarakat, ya, terjun ke masyarakat. Sebelum menutup sambutan ini, mohon izin Bapak Ibu semuanya ya menginformasikan di IRMA Jawa Barat ini sekarang sedang melaksanakan yang namanya pemilihan duta. Ya, duta IRMA Jawa Barat, baik di tingkat distrik maupun di Kemenag. Yang di bawah distrik ada SMA, SMK, di bawah Kemenag ada MA. Bagi teman-teman yang akan mengikuti silahkan. Dari mulai duta dakwah digital, duta musik Islami, duta ya putri remaja, duta IT, silahkan dilaksanakan untuk mengikutinya. Pendaftarannya yang sudah disampaikan melalui surat, baik melalui distrik maupun Kemenag, dan melalui brosur-brosur di IRMA Jawa Barat, Instagramnya maupun di YouTube IRMA Jawa Barat. Silakan mengikutinya, insya Allah ini akan menjadi kesempatan. Di rumah tetap aktif, tetap produktif, mengisi kegiatan-kegiatan sehari-hari. Juga bagi IRMA wilayah 13, ya Kabupaten Ciamis, Banjar Pangandaran, terus semangat melaksanakan kegiatan dan terarsipkan dokumentasinya, karena ini akan menjadi bagian dalam penilaian IRMA Jabar Awards. Mudah-mudahan wilayah 13 meliputi yang tadi disebutkan Ciamis, Banjar Pangandaran bisa masuk kategori IRMA Jabar Award dalam di tahun 2021. Juga nanti akan ada pembina-pembina yang akan mengisi di wilayah Pangandaran, ya. Salah satunya ini nanti insya Allah nih Pak UU sangat aktif, mudah-mudahan bisa terus membimbing kita semua para generasi remaja yang cerdas dan berkarakter. Insya Allah generasi yang akan mengisi nanti negeri kita tercinta menuju Jabar juara lahir batin. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, terima kasih Kang Rifa telah memberikan sambutannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Untuk sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Supriyadi MPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Teruslah. Terima kasih dan hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abyani wa shifaiha wa nuril absori wa diyaiha. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram, narasumber kita malam hari ini. Yang saya hormati Al-Mukarram, sahabat saya Dr. Aib, yang tadi menyampaikan kata sambutan atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis. Yang saya banggakan tentunya pembina IRMA Jawa Barat, Ketua IRMA Jawa Barat, wabil khusus yang saya banggakan, yang saya hormati, saya cintai, Ananda para pengurus IRMA di wilayah 13, baik yang ada di Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Ciamis. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita yakini ini semua tidak terlepas dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, kudrat dan iradat Allah, kuasa dan kehendak Allah. Malam hari ini kita bisa bermuwajahah sekalipun lewat virtual. Mudah-mudahan ini semua menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasul Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, seluruh umatnya termasuk kita semua tentunya yang insya Allah istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya hingga yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Ananda para pengurus IRMA Provinsi Jawa Barat dan juga wilayah 13, mohon maaf. Wabil khusus para peserta yang menjadi partisipan pada malam hari ini yang dirahmati Allah. Pada prinsipnya mungkin sama apa yang sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, baik dari Dr. Aib, dari Ketua IRMA dan Pembina IRMA Jawa Barat. Substansinya sama, informasi, motivasi, dan spirit, sekaligus juga pencerahan kepada kita semua dalam rangka mensikapi situasi kekinian terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Mungkin saya menyampaikan tambahan sedikit. Tentu suasana batin kita saat ini dalam kondisi yang sama, yaitu berharap sangat agar pandemi ini segera berakhir. Kondisi batin kita, kondisi psikologis kita, insya Allah sama, menghendaki agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Karena kita semua sudah merasa cukup lelah, mungkin bosan, atau mungkin terhantui oleh kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya. Sehingga suasana batin ini menjadi modal untuk menyamakan sikap, menyamakan persepsi dalam rangka bagaimana kita mengakhiri semua keadaan ini. Ananda sekalian, tentu ikhtiar lahiriah sudah sangat banyak dilakukan oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga swasta, termasuk masyarakat tentunya, mengikuti arahan-arahan dan aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah lewat pengetatan pelaksanaan disiplin protokol kesehatan. Sekarang kita dengan kasat mata di jalan-jalan sudah ada razia masker dan lain sebagainya. Masjid-masjid, apalagi dalam rangka menghadapi kegiatan ibadah Idul Adha, Jumatan, menjadi debatable. Karena memang masyarakat secara umum ya belum terbiasa. Aturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah, khususnya dari surat edaran Menteri Agama, karena memang kondisi pandemi COVID-19 ini sudah tidak terkendali, maka Menteri Agama mengeluarkan surat edaran terkait dengan pengaturan pelaksanaan ibadah di rumah-rumah ibadah, termasuk sholat berjamaah, pelaksanaan Jumatan, besok insya Allah akan melaksanakan sholat sunat Idul Adha, termasuk pelaksanaan kegiatan penyembelihan ibadah kurban. Diatur sedemikian rupa, tentu semuanya dalam rangka mempercepat penyelesaian COVID-19 ini segera berakhir. Mungkin kita harus membaca lebih banyak bagaimana maqasidus syar'i yang menjadi rujukan kita. Perlu banyak belajar.
Salah satu di antaranya adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa, raga agar terselamatkan. Ini menjadi prinsip dasar dalam rangka Maqasidus Syar'i. Dengan dasar itu, berat tentunya bagi pemerintah ya, mengatur pembatasan terhadap pelaksanaan kegiatan peribadatan. Tentu kita yakin pemerintah dalam hal Kementerian Agama sedikit pun tidak punya maksud untuk membatasi, apalagi menutup dalam kondisi yang normal. Tetapi karena dalam kondisi yang tidak normal, penyebaran COVID-19 ini semakin sulit untuk dikendalikan, maka dengan sangat terpaksa Menteri Agama dalam hal ini mengeluarkan surat edaran itu. Tetapi lagi-lagi itu juga bukan berarti ditutup, tetapi semuanya diatur sedemikian rupa untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, terlebih dengan varian baru yang menurut informasi para ahli medis penyebarannya lebih cepat daripada COVID sebelumnya. Nah, inilah mungkin ikhtiar lahiriah yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat agar selalu disiplin dalam hal menggunakan protokol kesehatan. Ini penting karena semuanya dalam kerangka hifdzun nafsi, sebagai sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari Maqasidus Syar'i. Di samping protokol kesehatan tadi, sekarang juga sudah dimulai, bahkan sudah dari hari-hari sebelumnya, program vaksinasi. Program vaksinasi untuk menguatkan daya tahan tubuh kita. Atau dalam bahasa kesehatan mungkin meningkatkan imunitas kita. Ini juga penting dan saya rasa pemerintah bertanggung jawab. Kenapa program vaksinasi ini segera dilakukan? Salah satu ikhtiar lahiriah agar pandemi ini segera berakhir karena masyarakat bangsa kita memiliki daya tahan tubuh yang kuat lewat vaksinasi. Ini juga ikhtiar lahiriah. Kemudian ada yang sekarang kita dengar atau kita rasakan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat COVID atau yang sering kita kenal dengan PPKM darurat COVID. Ini juga dilakukan dalam rangka mempercepat penyelesaian terkait dengan wabah corona yang sangat luar biasa mengganggu normalitas kehidupan kita sehari-hari. Ananda sekalian mungkin sudah ada rasa rindu untuk ingin sekolah, ingin tatap muka secara langsung beraktivitas. Mungkin Ananda juga merasakan bahwa di dunia pendidikan tidak hanya sekedar transfer of knowledge. Kalau transfer of knowledge hanya itu bisa diraih dengan membuka, membaca informasi. Tapi justru yang lebih penting adalah transfer of value dari guru-guru kalian. Sentuhan-sentuhan kasih sayang. Mungkin selama 2 tahun berjalan ini, kalian tidak mendapatkan itu. Rasa rindu akan suasana itu tentu akan menjadi harapan kalian semua. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama bergandengan tangan dari semua elemen, termasuk para pengurus IRMA, untuk sama-sama mengedukasi diri, mengedukasi keluarga dan juga lingkungan, agar mereka pun turut taat disiplin prokes. Di samping usaha lahiriah yang sudah ditentukan itu, sekarang kalian melakukan ikhtiar batiniah,
melalui zikir dan doa bersama mengetuk pintu langit agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini. Tiada harapan kita semua kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan, wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah kalian kepada kami, kata Allah, dengan sobar dan sholat. Bermakna luas tentunya, banyak zikir dan permohonan kepada Allah. Insya Allah Kementerian Agama dari tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota sudah melaksanakan bekerja sama dengan pemerintah daerah, berdoa bersama, berzikir bersama, sebagai bukti kita di hadapan Allah lemah, sehingga kita tidak ada lagi sandaran, hanya kepada Allah semata. Sebaik apapun aturan, seketat apapun penerapan protokol kesehatan, ketika Allah belum menghendaki, kita rasakan bersama saat ini belum selesai. Oleh karena itu, ikhtiar lahir, ikhtiar batin, kita lakukan bersama. Sudah maksimal, kita sobar bertawakal kepada Allah. Insya Allah, kita punya optimisme satu saat akan berakhir ini semua. Terakhir, saya menyampaikan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Jazakumullah ahsanal jazaa, jazakallahu khairan katsir, pada pengurus IRMA yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Ini tentu sangat bermanfaat, sangat berharga. Besok lusa mungkin bisa ditambah partisipannya, mungkin sosialisasinya ini belum maksimal karena saya lihat partisipannya hanya masih di bawah 100 ini. Sementara pelajar Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Banjar, ini mungkin di atas 10.000, apalagi tingkat SLT. Nah, ini perlu ada sosialisasi yang masif kepada irma-irma di sekolah atau madrasah di wilayah 3, agar mereka peduli dengan kondisi saat ini, dengan melakukan doa dan zikir bersama. Sekali lagi terima kasih, terima kasih. Ini hormat luar biasa, harapan kami jangan pernah berhenti untuk terus melaksanakan zikir dan doa. Tidak berhenti pada saat kita virtual, tapi dalam kehidupan sehari-hari, seperti apa yang diharapkan oleh tadi Pak pemimpin doa, ya IRMA Kabupaten Pangandaran, untuk mengamalkannya secara rutin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah, jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Dr. Haji Supriyadi MPD yang telah memberikan sambutannya. Baik. Untuk acara selanjutnya yaitu acara utama pada malam hari ini, yaitu acara tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Mukarramah Habib Jaish Abdul Rahman As-Segar. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du fa nawayna at-ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin amin ya rabbal alamin. Saya muliakan
para asatiz, para kiai, para ajudan yang hadir, Bapak Haji Asep Lukman Hakim, Dr. Haji Supriyadi, Ustadz Aditya Gustian Saputra, serta teman-teman Irma semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya. Pesan saya singkat. Pertama, jangan sampai buruk sangka kepada Allah. Saya ulangi, apapun keadaan kita, jangan sampai buruk sangka kepada Allah. 3 hari sebelum wafat, ini hadis sahih. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannahu billah. Jangan sampai ada orang meninggal dalam keadaan selain berbaik sangka kepada Allah. Ini perintah wajib. Artinya orang yang baik sangka kepada Allah, dia adalah orang yang selamat. Dan orang yang buruk sangka kepada Allah, dia orang yang tamat. Yang lebih buruk lagi adalah orang yang membuat orang lain berburuk sangka kepada Allah. Al-kitabah ahadu lisanain. Tulisan itu salah satu dari 2 lisan. Kita hidup di zaman di mana banyak manusia yang menyebarkan kekhawatiran, menyebarkan keputusasaan, baik dengan lidahnya secara langsung, ataupun dengan tulisannya. Ini harus hati-hati betul kita. Jangan sampai kita membuat orang itu jadi putus asa. Kita harus optimis, karena Nabi itu orang yang optimis. Yang kedua, kita sekarang sedang ingin diangkat derajatnya oleh Allah kalau kita lulus. Coba kita lihat sekarang Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika masih statusnya anak Nabi Yakub, kepala suku, kepala keluarga, orang hormat semua sama beliau. Nabi Yusuf alaihissalam ya biasa-biasa saja. Punya impian yang sangat luar biasa. Ada bulan dan bintang bersujud. Tapi apakah lantas semua impian tersebut terrealisasikan begitu saja? Enggak. Harus dimasukin terlebih dahulu ke dalam sumur. Harus dijadikan budak terlebih dahulu, harus difitnah berzina, harus masuk ke dalam penjara, baru jadi raja. Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Bahkan kalau kita lihat sirah Nabi Muhammad SAW, beliau bisa mencapai kesuksesan yang luar biasa hanya dalam 23 tahun, ya tentunya dibarengi rasa optimis. Sampai beliau mengatakan, la tiyarah lakin al-fa'lu khair. Wa ma'al fa'lu ya Rasulullah al-kalimatu sholihah. Enggak boleh ada pesimistik, enggak boleh ada pesimistis, tidak boleh ada tiaroh. Artinya apa? Menganggap ada kesialan. Tapi yang bagus itu al-fa'lu al-kalimatu sholihah. Yuk, bisa yuk. Sekarang kita hidup di zaman di mana orang bicara tentang teori konspirasi, COVID ini ada, COVID ini enggak ada. Sekarang begini, faktanya ada orang sakit. Ada orang nggak bisa makan, ada orang kesusahan. Apa yang kamu lakukan untuk mereka? Apa yang kita lakukan untuk mereka? Jangan seperti orang sedang berkumpul di depan rumah yang kebakaran, berbincang-bincang. Ini yang bakar adiknya, ini yang bakar kakaknya, ini yang bakar tetangganya. Tapi rumah itu habis terbakar. Nyatanya ada yang terbakar, mungkin orang juga meninggal di dalamnya. Apa yang bisa kita lakukan? Menyuntikkan nilai-nilai positif di dalam kehidupan. Jangan sampai kita justru malah menjadi agen negativitas. Baik. Yang ketiga, bagaimana cara kita menimbulkan positivitas tersebut? Jangan pernah lupa membaca doa. Tadi kita baca Rotibul Haddad ya. Rotibul Haddad memang biasa dibaca Imam Al-Haddad ba'da Isya, dan itu ditulis oleh Imam Haddad awalnya adalah untuk menampik aliran-aliran sesat, yaitu Syiah Zaidiyah yang berkembang di Hadramaut. Nah, doa pertama yang harus antum panjatkan ketika antum keluar rumah sederhana sebenarnya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Nabi ajarkan itu. Siapa yang keluar rumah dengan nama Allah saya belajar, dengan nama Allah saya bekerja, dengan nama Allah saya berusaha. Tawakkaltu 'alallah, saya pasrahkan semua urusan saya sama Allah. La haula wala quwata illa billah, saya tidak menyandarkan kekuatan melainkan hanya kepada Allah. Kata malaikat apa? Hudita wa kufita wa wukita. Hudita, kamu sudah diberi hidayah.
Ukita kamu dijaga, kufita kamu dicukupi. Jaminan imunitasmu ada pada tawakalmu. Jaminan imanmu ada pada tawakalmu. Jaminan rezekimu ya pada tawakalmu. Ingat, orang yang menyandarkan rezekinya dari selip gaji, dari pekerjaan, dia miskin sebelum miskin. Tapi siapapun yang menyandarkan kekayaan kepada Allah, maka dia sudah kaya sebelum dia kaya. 2. Hadis muttafaq alaih. Sebelum tidur wajib dibaca. Tapi ini harus jadi akhir dari kalimat yang kita sampaikan. Apa? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan jiwa ini padamu. Wajjahtu wajhi ilaika. Dan aku hadapkan diri ini padamu. Wa fawwadtu amri ilaika. Dan aku serahkan semua urusanku padamu. Jodoh apa semua ya. Di sini banyak jomblo kayaknya. Ya, tapi bukan Jonas, bukan jomblo ngenes. Tapi kayaknya Jovisa, jomblo visabilillah semuanya. Nah, di sini Nabi mengajarkan doa itu. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku serahkan punggungku padamu. Maksudnya apa? Kenapa digunakan kata punggung? Karena kita bisa melindungi sebelah kanan, sebelah kiri, dari depan punggung ini nggak ada yang melindungi. Jadi Nabi mengajarkan kita untuk pasrah total. Rohbatan wa rohbatan ilaika. Semata-mata karena takut dan ingin kembali kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada jalan keluar, tidak ada perlindungan melainkan dari dirimu. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Aku beriman kepada Al-Qur'an, aku beriman kepada Rasulullah. Yang baca doa ini kemungkinan cuma 2. In mitta mitta 'alal fitrah wa in asbahta asbahta khaira. Kalau kamu mati, matinya husnul khotimah. Kalau kamu bangun, you will become a better person. Kamu akan menjadi seorang yang lebih baik. Itu jaminan Rasulullah SAW. 3. Hadis qudsi, hadisnya Hasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat yang baru pulang setelah mengambil nyawa seorang anak. Bagaimana pendapat ayahnya? Bagaimana perkataan ayahnya setelah anaknya aku ambil, buah hatinya aku ambil? Ayahnya tidak mengatakan kecuali 2 kalimat. Dan ini kalimat yang harus selalu keluar dari lidah kita dalam keadaan apapun. Harus ini yang keluar. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah mengatakan, saksikanlah aku membuatkan satu rumah bagi orang ini, yang anaknya aku ambil, buah hatinya aku ambil. Satu rumah di surga yang aku beri nama Baitul Hamdi, rumah segala pujian. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam rumah, sudah saya ajarkan doanya. Allahumma inni aslamtu nafsi. Bisa antum buka kalau susah nyari di Bukhari Muslim, antum bisa buka di bab kalau saya nggak salah tawakal atau sabar hadis ke-7. Riyadhus Shalihin bab tawakal atau sabar hadis ke-7. Di Google juga bisa antum cari itu lafaz doanya, baca. Kemudian ya, ketika kita mendapatkan musibah, baca alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pesan saya yang terakhir buat semua pemuda Irma, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an minan nas atau minal ibad walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Allah itu tidak akan mencabut ilmu dengan mencabutnya semata-mata, akhirnya manusia pada lupa, enggak, tapi ulama dimatikan. Sekarang para habaib wis habis hampir. Para kiai habis. Kalau antum masih sibuk sama Instagram, masih sibuk sama TikTok, masih sibuk sama yang lain, nggak mau fokus sama kitab, nggak mau fokus ngajarin kitab, belajar kitab, mempelajari kitab-kitab para ulama salafus soleh, ilmu ini akan hilang. Hatta idza lam yabqa aliman, akhirnya nggak ada lagi satu orang alim. Ittakhadun nas ru'usan juhala, akhirnya manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai muftinya. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Mereka berfatwa tanpa ilmu, ketika ditanya mereka sesat dan menyesatkan. Hati-hati, kita tidak bisa meremehkan gerakan-gerakan seperti Wahabiyah, Syiah. Mereka juga alim-alim, maksudnya apa? Mereka juga belajar. Dan kita punya kewajiban menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita punya kewajiban menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus perkokoh benteng akidah itu. Dengan apa? Dengan ilmu. Wahai pemuda,
Suatu saat kalian akan menggantikan kami. Maka kalau sekarang kalian malah fokusnya sama WhatsApp, fokusnya sama TikTok, fokusnya sama Instagram, ya apa nanti masa depan ini? Boleh kalian posting hal yang positif, posting kalam para ulama, posting kalam para habaib. Tapi jangan sampai pendiri bangsa ini, terutama pengasas daripada Aswaja di Indonesia, Mbah Hashim Asy'ari, para habaib, mereka menangis melihat sikap kita. Wahai anak-anakku sekalian, masa depan Ahlussunnah wal Jamaah ini ada di tangan kalian semua. Saya berharap dengan pembacaan Rotibul Haddad ini dan perjumpaan kita secara online ini, menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, dan saya doakan antum semua dikasih kesehatan oleh Allah, dikasih kenikmatan oleh Allah, dilapangkan semua kesulitan antum, dan ya Allah, antum harus punya cita-cita yang tinggi. Jangan katakan mustahil, nggak ada kemustahilan. Minta yang besar, yang luar biasa. Guru saya Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid mengatakan, minta Habib guys, apapun yang antum minta sama Allah, minta. Antum pengen punya apa? Pengen punya rumah yang besar, minta sama Allah. Supaya antum bisa ajak orang itu untuk nginap di situ. Punya uang yang banyak, supaya antum bisa bagikan rezekinya Allah itu. Rezeki Allah itu sangat luar biasa, jangan antum batasi. Bisa. Antum semua bisa menjadi orang yang sangat luar biasa mulia, luar biasa ilmunya, luar biasa akhlaknya. Dan insya Allah semua itu bisa didapatkan dengan berbaik sangka kepada Allah, dengan memuliakan orang tua, dan pesan saya terakhir, jadilah manusia yang mudah memaafkan. Memaafkan diri kita sendiri. Kita punya kekurangan, kita maafkan diri kita. Supaya kita tahu ini kuasanya Allah semuanya. Maafkan orang lain. Kalau ada orang menghinamu, kamu orangnya begini, kamu orang yang begini, kamu begini. Wes nggak apa-apa, alhamdulillah. Terima kasih sudah memberikan saya nasihat. Semoga Allah SWT memuliakan kamu, melapangkan kesulitanmu, memberikan rezeki yang luas bagimu. Doakan kebaikan. Maka Anda akan merasakan satu perubahan yang sangat signifikan di dalam hidup, dan cara pandang Anda dalam hidup ini akan berubah. Bahwasannya la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah itulah yang menjadikan Nabi Musa alaihissalam bisa melawan tirani Fir'aun hanya menggunakan tongkat. La haula wala quwata illa billah itulah yang menjadikan Siti Maryam meskipun tidak bekerja mendapatkan makanan dari surga. La haula wala quwata illa billah itulah yang menjadikan Mbah Hashim bisa mendirikan Nahdlatul Ulama, yang menjadikan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi maulidnya tersebar ke seluruh dunia. Sahabat, kita semua lemah, yang kuat hanya Allah. Perkuat tauhid kita, pelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, muliakan para guru, insya Allah kita semua akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa follow Instagram saya tulis ya, Habib Guys Official. Nah, di situ banyak konten-konten yang bagus. Subscribe juga YouTube-nya, insya Allah kita akan banyak membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya ucapkan terima kasih kepada partisipan semua yang hadir, pemuda-pemudi bangsa, generasi penerus Ahlussunnah wal Jamaah di masa depan, Irma Jawa Barat, para kiai, para ajengan, para gus yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya berdoa pada Allah SWT, semoga sebagaimana kita berkumpul di kesempatan kali ini, Allah SWT juga mengumpulkan kita kelak bersama Nabi Muhammad SAW. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokolnya, tetap baik sangka sama Allah, muliakan orang tua, maafkan dan ampuni kekurangan diri kita, maafkan kesalahan orang lain. Insya Allah kamu akan mendapatkan kejutan-kejutan yang menarik dalam hidup. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ada pepatah nih, ya, lontong Padang tahu Sumedang, meskipun jarak membentang kita tetap saling sayang. Kan sekarang ada istilah PPKM ya, pelan-pelan kita mendekat. PPKM pelan-pelan kita menikah. Nah, itu ya. Insya Allah pokoknya anak-anakku sekalian tetap semangat ya. Saya yakin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, atau 15 tahun lagi, kalian akan menjadi orang-orang yang meneruskan estafet bangsa ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wasadat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin pamit. Terima kasih Habib. Jazakumullah khairan. Ya, Habib, mohon untuk
Kami mohon untuk memimpin doanya, Habib, sebelum kita foto bersama. Baik. 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 Mungkin Habib udah keluar ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran pada Al-Mukarram Habib Jaish Abdurrahman Sigaf yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan, kita bisa menerapkan nilai-nilai kebaikan dari apa yang telah beliau sampaikan di kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin kita sudah sampai kepada penghujung acara, yaitu penutupan. Baik, untuk penutupan akan dipimpin oleh saya. Untuk menutup acara kita pada malam hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Terima kasih pada semuanya yang telah mengikuti acara dari awal sampai dengan akhir. Tapi sebelum kita menutup acara ini, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan pada semuanya untuk membuka kameranya supaya dapat terlihat saat difoto nanti. Baik. Silakan untuk dibuka terlebih dahulu kameranya. Untuk proses foto akan dipimpin sama Kang Muhammad Taufik ya? Ya, Kang. Ya, baik. Sebentar ya. Ya, silakan pada semuanya untuk membuka kameranya. Baik, siap ya. Baik. Mohon hidupkan kameranya agar terlihat rapi di YouTube ya. Ini live langsung ke YouTube. Sudah ya, sudah dihidupkan kameranya. Baik, baik. Oke, saya hitung dari hitungan 3 ya. 3, 2, 1. Baik, slide selanjutnya masih tetap dengan gaya itu ya. Baik, saya hitung dari 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada para peserta. Jazakumullah khairan. Mangga langsung saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Kang Taufik udah memimpin sesi fotonya. Ya, sama-sama. Kita tutup aja langsung ya. Terima kasih pada seluruh peserta telah mengikuti acara ini dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan nilai-nilai kebaikan dari acara ini dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Saya selaku moderator mohon mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh keluar. Turun sedena. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum.